Shalom. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah teknologi, berkat Tuhan atau jerat dunia. Ayat dasar, Efesus 5, 15-16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di zaman modern ini, gadget ada di mana-mana. Bahkan anak-anak balita sudah bisa membuka YouTube sendiri. Teknologi adalah berkat Tuhan, tetapi seperti pisau tajam, jika dipakai tanpa pengawasan, bisa melukai. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana menyikapi teknologi dengan bijaksana. 1. Teknologi adalah alat, bukan tujuan. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik, datangnya dari Bapa segala terang. Bayangkan seorang tukang kayu yang diberi gergaji listrik canggih. Jika ia menggunakannya dengan hati-hati, ia bisa membuat meja yang indah. Tetapi jika ia memainkannya tanpa aturan, ia bisa melukai dirinya. Begitu pula gadget, alat itu baik jika dipakai dengan tujuan benar, tetapi berbahaya bila disalahgunakan. 2. Bahaya bermain gadget terlalu lama. 1 Korintus 6 ayat 12, Aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ada seorang anak bernama Rico. Ia begitu asyik bermain game di ponsel hingga lupa makan dan PR. Awalnya nilainya bagus, tetapi lambat laun nilainya turun, matanya lelah, dan ia mulai mudah marah. Ketika ditanya, ia berkata, "Aku tidak bisa berhenti." Rico telah diperhamba oleh gadget. Ini mengingatkan kita bahwa apapun yang menguasai kita selain Tuhan akan merusak hidup kita. 3. Keluarga Kristen sebagai tempat pembentukan karakter. Ulangan 6 ayat 6-7. Engkau harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Bayangkan sebuah taman. Jika kita membiarkan tanaman tumbuh liar tanpa dirawat, rumput liar akan mendominasi. Tetapi jika kita rajin menyiram, memangkas, dan memupuk, taman itu akan indah. Demikian juga anak-anak kita, mereka butuh bimbingan agar tidak ditumbuhi kebiasaan buruk dari penggunaan teknologi yang tidak sehat. 4. Memanfaatkan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Filipi 4 ayat 8, Semua yang benar, semua yang mulia, pikirkanlah semuanya itu. Seorang remaja bernama Sinta suka membuat video kreatif. Daripada mengunggah konten negatif, ia memutuskan membuat video renungan singkat dan lagu rohani. Teman-temannya terinspirasi dan mulai membaca Alkitab. Ini contoh bahwa teknologi bisa dipakai untuk membawa terang Kristus ke dunia digital. Aplikasi praktis. 1. Buat jadwal sehat, batasi waktu layar anak-anak, sediakan waktu untuk doa, membaca Alkitab, dan aktivitas di luar ruangan. 2. Jadilah teladan, anak-anak meniru perilaku orang tua. Letakkan gadget saat berbicara dengan keluarga. 3. Gunakan gadget untuk pelayanan, libatkan anak-anak membuat konten positif, misalnya video sekolah minggu atau renungan. 4. Doakan anak-anak kita, mohon hikmat Tuhan agar generasi muda menjadi garam dan terang di dunia digital. Saudara-saudari, teknologi tidak jahat, tetapi cara kita memakainya menentukan hasilnya. Mari kita ajarkan anak-anak untuk mengutamakan Tuhan. Mazmur 90 ayat 12, Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita merenung, apakah kita mempergunakan waktu dengan bijak? Apakah gadget kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan atau menjadi penguasa diam-diam dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas teknologi sebagai berkat-Mu. Ajarlah kami dan anak-anak kami untuk menggunakan waktu dengan bijak, menjaga hati agar tidak diperbudak oleh dunia digital, dan memuliakan nama-Mu melalui setiap alat yang Engkau percayakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.